Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawafa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan hilangkanlah kekakuan lisanku agar mereka paham mendengar perkataanku. Ibu-ibu jamaah Al-Khumairah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita kembali dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan pertemuan kita kali ini dalam keadaan yang sedang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dalam keadaan yang sedang dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Al-Khumairah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, baru saja kita mendengar lantunan ayat suci Al-Quran dari surat An-Nisa ayat 1 sampai ayat 34, ayat 35 dan ayat 36. Tapi sebelum tiang ingin menjelaskan sedikit tentang ayat-ayat yang memang ditujukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan nasihat perkawinan kepada siapa saja yang akan menjalankan perkawinan. Saya ingin menyampaikan kepada keluarga besar Bapak Rifani Rozak dan Ibu Hajah Bayi Febriani Primadewi yang dan bersama dengan Bapak Pratama iya, mohon maaf, Bapak Ahmad Suryawan dan Ibu Hajah Rusdiati yang alhamdulillah hari ini sedang melaksanakan hajatan jelang perkawinan Nanda Andita Faradila MPSI Psikolog dan Muhammad Diki Haidar SIKOM. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi keduanya, Ibu. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 1 mengatakan, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ustazah tolong ingatin saya ujung-ujung di akhir nih. Dalam surat An-Nisa ayat 1, Allah Subhanahu wa ta'ala 2 kali memerintahkan kepada kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita akan menjalankan perkawinan maupun ketika kita telah melaksanakan perkawinan. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu yaitu Adam dan menciptakan pasangannya dari dirinya sendiri yaitu Hawa. Dan bertakwalah kamu kepada Allah yang dengannya kamu meminta, dan peliharalah hubungan silaturahmi. Hubungan silaturahmi ini baik dari keluarga laki-laki maupun dari keluarga perempuan. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengapa Allah memerintahkan kita untuk bertakwa?
Karena dalam perjalanan perkawinan kita tentu kita tidak hanya menjalankan kehidupan yang enak-enak saja. Dalam perkawinan tidak hanya kita menjalankan perkawinan itu yang mulus-mulus saja. Dalam menjalani bahtera rumah tangga tentu banyak ujian yang Allah berikan, karena memang tujuan hidup kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk diberikan ujian. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi untuk kita bertakwa. Bertakwa adalah salah satu cara untuk kita bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan solusi hidup, memberikan jalan keluar, dan memberikan kita rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja fayarzuquhu min haitsu la yahtasib. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan kamu bertakwa maka Allah akan memberikan kamu pertama jalan keluar dari persoalan hidup, yang kedua adalah memberikan kamu rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 34 yang mengatakan bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaib bima hafizallah wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna fahjaruhunna fil madaji'i fadribuhunna wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Jadi dalam surat An-Nisa ayat 34 Allah katakan bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i. Jadi laki-laki atau pemimpin atau suami itu adalah pemimpin bagi perempuan atau istri, dan dia lebih kuat posisinya. Mengapa? Karena seorang laki-laki akan memberikan hartanya, sebagian daripada harta yang dia miliki kepada istrinya. Fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaib, dan seorang wanita yang soleh adalah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kategori orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini adalah allati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna. Kategori orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala atau kategori orang yang solehah dalam ayat ini adalah orang yang menjaga harga dirinya, orang yang menjaga martabatnya, atau wanita yang memelihara dirinya. Orang yang dikatakan taat dalam ayat ini adalah orang atau istri atau wanita yang tidak keluar rumah tanpa izin suaminya. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna fahjaruhunna fil madaji'i wadribuhunna. Lalu kalau terjadi nusus atau istri tidak taat dengan dia keluar dari rumah tanpa izin suaminya, maka Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada para suami apa yang harus dilakukan. Pertama adalah fa'izuhunna, memberikan nasihat kepada istrinya. Istri tidak bisa dinasihati, besok melanggar lagi dengan keluar rumah tanpa izin suami, maka apa yang dilakukan? Allah mengatakan fahjaruhunna fil madaji'. Maka yang dilakukan oleh suami adalah boleh pisah tidur atau boleh pisah ranjang. Maka kita mesti berhati-hati ibu, terutama calon pengantin putri, untuk jangan sampai keluar rumah tanpa izin suami. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala memberikan cara bagaimana cara suami menangani istri yang sering keluar rumah tanpa izin suaminya. Fadribuhunna. Dia boleh dipukul, Bu.
Jadi nanti kalau ada suami yang mukul, jangan istri langsung lapor. Oh ini KDART. Tidak. Allah yang menyuruh, Allah yang memerintahkan untuk memukul istri yang tidak taat kepada suami. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini sudah memberikan solusi. Pertama, menasihati. Kedua, boleh pisah tidur atau pisah ranjang. Dan yang ketiga, kalau istri tidak taat, maka Allah mengatakan boleh dipukul. Namun ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah katakan? Apa yang Allah katakan setelah tadi memberikan cara-cara untuk mendidik istri? Allah mengatakan apa tadi Ustazah Mala? Allah katakan setelah fadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Akan tetapi jika istrimu itu solehah, jika istrimu itu taat, jangan juga kamu wahai suami mencari-cari jalan untuk menyalahkan istri. Subhanallah, pelajaran yang Allah kasih. Jangan. Kemudian innallaha kana aliyan kabir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 35 ibu. Apa yang Allah perintahkan terhadap pengantin baik laki-laki maupun perempuan. Wa in khiftum shiqaqi bainahuma. Bagaimana? Wa in khiftum shiqaqi bainahuma fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Apabila terjadi perselisihan di antara kedua mempelai, apabila terjadi perselisihan di antara kedua pengantin baik laki-laki maupun perempuan yang tidak bisa dia tangani sendiri, maka yang dilakukan adalah memanggil pihak keluarga laki-laki dan memanggil pihak keluarga perempuan. Itu yang Allah katakan, fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa yurida islahan yuwaffiqillah. Dan apabila keluarga itu ingin memperbaiki atau memberikan penyelesaian terhadap keluarga tersebut, terhadap kedua pengantin yang sedang berselisih, maka Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan memberikan taufik hidayahnya kepada kedua mempelai. Allah sendiri yang akan membantu untuk melakukan penyelesaian terhadap persoalan kehidupan rumah tangganya. Jadi pengantin, calon, mohon maaf, kita berdoa mudahan semuanya lancar-lancar saja dan baik-baik saja, lurus-lurus saja. Tetapi jika ada, maka lakukanlah apa yang Allah perintahkan. Kemudian ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena nanti pengantin ini, calon mempelai akan hidup dalam sebuah masyarakat yang berhubungan dengan orang banyak, maka Allah katakan begini. Allah berpesan kepada pengantin baru dan pengantin lama, Bu. Ya, bukan hanya pengantin baru dan pengantin lama. Apa kata Allah dalam surat An-Nisa ayat 36? Yang Allah katakan adalah fa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Jadi yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kamu nanti sudah menjadi keluarga suami dan istri, maka fa'budullah, sembahlah Allah. Tapi perintah untuk menyembah Allah ini tidak hanya karena kita menjadi pengantin, bukan, tetapi ini tetap adalah nasihat perkawinan yang Allah
tercatat dalam surat An-Nisa ayat 36. Fa'budullah, sembahlah Allah Subhanahu wa taala, wala tusyriku bihi syai'an, dan jangan menyekutukannya. Bagaimana menyekutukan? Bukan hanya kita menyembah Yesus, bukan. Tetapi menyekutukan salah satu di antaranya adalah ketika kita memiliki masalah maka kita segera lari ke dukun. Ya. Jadi para pengantin ini mohon untuk tidak lari ke dukun, tetapi larinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian perintah Allah Subhanahu wa taala setelah kita disuruh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah kepadanya dan tidak menyekutukannya adalah yang kedua adalah berbuat baik kepada orang tua, yaitu bapak dan ibu. Tolong untuk pengantin, tidak akan ada acara seperti ini jika tanpa adanya orang tua. Pernikahan tidak akan terjadi tanpa ada jasa orang tua. Maka yang perlu kita lakukan adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Fa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin. Dan berbuat baik wahai pengantin kepada wa bidzil qurba, sahabat kerabat, wal yatama, dan anak-anak yatim, wal masakin. Kemudian kepada siapa lagi ibu? Wassahibi bil jambi, kepada teman sejawat. Kemudian kepada siapa lagi? Wassahibi bil jambi wa ibnis sabil, dan kepada orang yang sedang dalam perjalanan. Kemudian kepada siapa lagi ibu kita berbuat baik? Wa ma malakat aimanukum, dan kepada, mohon maaf, pembantu kita ibu ya, kita anggap sebagai bagian daripada keluarga kita. Inilah yang Allah pesankan, wahai calon mempelai. Kepada siapa saja kita berbuat baik, ternyata Allah sebutkan kepada siapa saja kita berbuat baik. Yang belum saya sebutkan adalah kepada tetangga terdekat dan tetangga terjauh. Siapa ibu-ibu tetangga terdekat dan siapa tetangga terjauh? 40 sebelah kanan, 40 rumah sebelah kanan kita adalah tetangga terdekat. 40 rumah sebelah kiri kita adalah tetangga terdekat. Luar daripada itu adalah tetangga jauh. Setelah Allah memberitahukan kepada siapa saja kita berbuat baik ibu-ibu, Allah mewanti-wanti kita. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah sesungguhnya tidak mencintai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Maka apa yang harus kita lakukan? Selalu tawadhu. Jangan mentang-mentang nanti kita jadi pengantin keren atau pengantin baru yang keren atau pengantin lama yang keren, lalu kita membanggakan diri, lalu kita menyombongkan diri. Pesan yang Allah sampaikan yang terakhir pada surat An-Nisa ayat 36 ketika memberikan nasihat perkawinan adalah tidak menyombongkan diri dan tidak membanggakan diri. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai tambahan saja dalam surat An-Nisa ayat 34 tadi yang dikatakan taat juga oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bagaimana itu? Wanita solehah yang dikatakan taat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kullil mu'minati yughdidna, ya, coba minta tolong nanti dicek Ustazah. Kullil mu'minati yughdidna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zuhara minha wa yadribna
wa yadribna min khumurihinna ala juyubihinna. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wanita solehah yang dikatakan taat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wanita yang pertama, kulil mu'minati yaghdudna, menundukkan pandangan. Wanita yang menundukkan pandangan. Jadi jangan ketika ada bapak-bapak gagah kita nggak bisa nunduk. Jangan juga ada lihat menantu orang gagah. Kemudian yang kedua bagaimana ibu yang dikatakan taat oleh Allah Subhanahu wa taala, wanita solehah dan wanita yang taat menurut Allah Subhanahu wa taala adalah wanita kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Dia pandai memelihara kemaluannya, pandai memelihara harga dirinya. Inilah yang dikatakan taat. Kemudian yang ketiga, wanita solehah yang dikatakan taat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 31 itu adalah wanita yang tidak memperlihatkan perhiasan yang tidak biasa nampak. Maksudnya apa ibu? Auratnya yang tidak biasa nampak, yang boleh hanya wajah dan telapak tangan. Itu yang ketiga. Lalu kemudian yang keempat ibu, wanita yang dikatakan solehah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah wanita yang mengulurkan jilbabnya sampai ke dadanya. Lalu bagaimana dengan ibu-ibu yang melilit jilbabnya hanya sampai kepalanya? Bukan itu yang dinamakan sebagai min jalabibihinna. Maka mulai hari ini ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jilbab menurut Allah Subhanahu wa taala adalah jilbab yang menutup kepala yang sampai ke dada. Baik ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah nasihat perkawinan yang Allah tulis dalam surat An-Nisa ayat 1, ayat 34, ayat 35 dan ayat 36. Mudah-mudahan nasihat perkawinan ini tidak berlaku untuk calon mempelai, tetapi juga untuk kita semua. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika masih ada waktu Ibu Rin, masih ada waktu, saya ingin bercerita sedikit. Mudah-mudahan menjadi oleh-oleh buat pengantin dan juga buat kita-kita ini, ya, yang tidak rela dimarah suami jika masakannya tidak enak, ya. Mau diceritain Ibu? Kita cerita ya. Baik. Jadi di zaman sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sekali lagi ini adalah oleh-oleh buat kita semua, bahwa pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika Fatimah Az-Zahrah binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Rasulullah, wahai ayahanda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa sih sebenarnya yang pertama kali akan membuka pintu surga? Fatimah berharap bahwa dirinya adalah orang yang disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Fatimah Az-Zahra tahu dirinya adalah anak seorang Rasul, dan Fatimah Az-Zahra adalah anak seorang yang sangat solehah. Tetapi apa yang Rasulullah katakan ketika Fatimah Az-Zahra bertanya, wahai Rasulullah, wahai ayahanda baginda Rasul, siapa yang akan pertama kali masuk dan membuka pintu surga? Rasulullah mengatakan, yang pertama kali membuka pintu surga adalah Ummu Atiyah. Kenapa wahai Rasulullah? Penasaranlah Fatimah Az-Zahra, lalu suatu hari mencoba bertemu dengan Ummu Atiyah. Fatimah Az-Zahra datang kepada Ummu Atiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ummu Atiyah. Fatimah Az-Zahra datang bersama putranya Hasan. Lalu Ummu Atiyah menjawab dari dalam rumahnya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa aku berbicara? Aku adalah anak daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku adalah Fatimah Az-Zahra. Subhanallah, kata Ummu Atiyah, mengapa mulianya, betapa mulianya aku didatangi oleh anak seorang Rasul. Tetapi mohon maaf wahai Fatimah Az-Zahra, mengapa, dengan siapa engkau datang wahai Fatimah? Aku datang bersama Hasan.
Lalu apa yang dikatakan oleh Ummu Atiyah? Mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau bahasa kita sekarang ya. Mohon maaf wahai Fatimah Az-Zahra, aku tidak bisa menerima kedatanganmu karena suamiku berpesan janganlah engkau bertemu dengan orang yang bukan mahrammu. Wahai Ummu Atiyah, ini adalah putraku masih kecil. Walaupun demikian, lalu apa yang dilakukan oleh Fatimah Az-Zahra? Kembali lagi pulang ke rumahnya. Karena Fatimah Az-Zahra masih penasaran dengan ketaatan Ummu Atiyah, maka dia kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wahai Ummu Atiyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wahai Fatimah. Dengan siapa engkau datang? Aku datang bersama Hasan dan Husain. Lalu apa yang dikatakan oleh Ummu Atiyah? Apakah Ummu Atiyah mempersilahkan? Tidak. Tapi suamiku berpesan begini dan begini. Ini adalah putraku Hasan dan Husain. Tetapi akhirnya Fatimah kembali lagi. Kemudian si Ummu Atiyah mendapatkan izin dari suaminya. Lalu Fatimah kembali lagi menghadap kepada Ummu Atiyah. Assalamualaikum Ummu Atiyah. Waalaikumsalam Fatimah. Silakan masuk Fatimah. Baik. Ternyata setelah Fatimah berada dalam rumah Ummu Atiyah, betapa rapinya rumah tersebut. Walaupun sederhana, tapi harum sekali. Karena Atiyah adalah seorang istri yang pandai menjaga dan merawat rumah tangganya. Lalu apa yang dikatakan oleh Ummu Atiyah? Wahai Fatimah, mohon maaf aku tidak bisa berhadapan denganmu berlama-lama karena aku harus masak untuk suamiku. Masya Allah. Silakan kata Fatimah. Lalu Ummu Atiyah masak. Setelah masak, dia menyiapkan di sebuah tempat dan menyediakan cambuk. Lalu Fatimah berkata, wahai Ummu Atiyah, mengapa setelah engkau menghidangkan masakan, engkau juga menghidangkan cambuk? Memangnya suamimu tidak baik ya? Lalu Ummu Atiyah mengatakan, tidak, suamiku adalah seorang yang penyayang. Namun aku yang menginginkan ini. Karena jika suamiku memasak dengan masakan yang tidak enak, lalu dia mengatakan, oh ini tidak enak, atau dia tidak merasa suka dengan apa yang aku masak, maka aku sedia untuk dicambuk. Masya Allah, ibu mau enggak kayak gitu? Kalau kita udah masak sayur bening, katanya kurang asin atau terlalu asin, jangankan naruh cambuk Bu ya, kitanya yang mau nyambuk suami ya enggak? Kebalik ya Bu ya, kebalik, kita yang mau nyambuk suami. Tapi berbeda dengan Ummu Atiyah, yang dia lakukan adalah menyediakan handuk kering untuk setiap kali suami pulang dari sawah, maka Ummu Atiyah ngelap keringat. Kalau kita minta dilapin ya Bu ya. Iya. Mohon maaf, boleh sih manja ya besok ya? Boleh, nggak apa-apa. Tapi lapin dulu suami, baru minta dilapin. Lalu Fatimah baru menyadari betapa Ummu Atiyah sangat soleha. Fatimah introspeksi diri, pantaslah Ummu Atiyah adalah orang yang pertama kali membuka pintu surga. Apa cerita yang bisa kita ambil ibrohnya Bu? Pertama, suaminya mengatakan jangan membawa orang yang bukan mahram ke rumahmu. Yang dia ingat yang bukan mahram, dia tidak tahu bahwa itu kecil apa besar. Yang bukan mahram yang diingat Bu, padahal cucu Rasulullah adalah cucu kesayangan Rasulullah, Hasan dan Husain. Yang datang ditolak. Kemudian yang kedua, siap dicambuk Bu kalau masakannya nggak enak. Ini Fatimah nggak bisa lakukan, apalagi kita ya Bu ya. Siap dicambuk Bu? Enggak ya? Enak aja ya. Enak aja. Udah dimasakin, udah dicambuk lagi, Masya Allah. Tapi insya Allah ibu-ibu Al-Khumairah semua mengambil sifat-sifat daripada sifat Khadijah, Aisyah, Fatimah, dan Maryam. Insya Allah Bu ya. Yang jadi pedagang kan ambil sifatnya Khadijah, ya enggak Bu? Kemudian yang pintar-pintar, yang cerdas-cerdas, yang suka-suka ngajarin itu kan ngambil sifatnya Aisyah. Pencemburu loh Bu. Kan kita Aisyah nih, Al-Khumairah.
Al-Humairah. Panggilan Rasulullah SAW kepada Aisyah, panggilan kesayangan, Al-Humairah. Kemudian yang taat beribadah itu kita mengambil sifatnya Maryam. Begitu juga dengan Fatimah Az-Zahra. Jadi itu oleh-oleh yang mudah-mudahan bisa menjadi ibrah untuk kita menjalankan kehidupan rumah tangga yang lebih baik. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan surat An-Nisa ayat 1, ayat 34, ayat 35, ayat 36 yang khusus Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan peringatan kepada para calon mempelai baru dan calon dan mempelai lama, ya. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua. Inilah yang menjadi tausiah yang hari ini. Mudah-mudahan pengantin bisa menjadikan ibrahnya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.